Pada saat manusia mengalami sesuatu di luar kendalinya, maka akan muncul sebuah spiritual. Spiritualitas adalah sebuah keyakinan dan kepercayaan individu terhadap sebuah kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang lebih besar itu diyakini oleh umat manusia dari jutaan tahun yang lalu. Keterikatan manusia dengan Yang Maha Agung menciptakan sebuah jejak ritual maupun budaya. Seperti halnya jejak spiritual Mataram kuno yang berdiam diri di dataran tinggi Die. Belum terpikirkan ya kalau perawatan candi itu ternyata seperti ini. Panennya manut tembakau mawon. Nek tembakonya lagi Setelah kemarin menempuh perjalanan dari Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, sampailah saya di Wonosobo. Wonosobo merupakan daerah yang sangat penting kala itu pada saat terjadi Perang Jawa 1825 sampai 1830. Kota kecil ini dulu merupakan basis pasukan Diponegoro yang berhasil menaklukkan Belanda pertama kalinya. Beberapa tokoh penting yang membantu perjuangan Diponegoro yaitu Muhammad Ngarpah dan Mulia Sentika. Atas jasanya, Muhammad Ngarpah diberi gelar sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Senca Negara. Dari keberhasilan perang itu, pemerintah Hindia Belanda baru bisa menguasai sepenuhnya kota Wonosobo tahun 1930-an. Walaupun tahun 1910 beberapa misionaris Belanda sempat menyebarkan agama Kristen, tetapi tidak semasif seperti di daerah lain. Halo teman-teman, selamat pagi dari kota Wonosobo, Jawa Tengah. Kemarin saya nyampe ke Wonosobo kurang lebih jam 4:30 ya. Kemudian istirahat dulu di alun-alun sambil beli kopi. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan warga setempat, kemudian ngelihat sekitar. Ternyata di sini ada jejak kolonialisme ya. Terutama ya yang berhubungan dengan gereja yang dulu ini masih penyebaran agama Kristen di sini itu sekitar tahun 1910 sampai 1930-an. Nah, sebetulnya saya telat bangun ya, harusnya saya bangun jam 5:30 untuk langsung pergi ke atas. Suhunya sekitar 25 derajat. Ini sama kayak Bandung Selatan ya. Nggak tahu kalau di atas itu berapa. Tapi langsung aja kita jalan-jalan di kota Wonosobo dan sekitarnya. Tetap nonton terus biar menambah wawasan dan menambah pengalaman secara virtual. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Istirahat dulu di sebuah kafe ya.
Cuman saya melipir dulu dari parkiran biar bisa lihat ke bawah. Ini keren banget teman-teman. Sumpah. Mungkin saya kesini tuh kurang lebih berapa tahun yang lalu ya. Mungkin ya 15 tahun yang lalu sempat kesini, sempat naik gunung perahu. Gak serame kayak gini dulu ya. Tapi ini justru saya beruntung dapat pemandangan yang cerah karena kemarin katanya ini mendung. Kita lihat dari udara itu lautan awan. If all the things you never show, there are the things I want to know. Inilah Indonesia. Selain mempunyai keanekaragaman budayanya, Indonesia sangat kaya akan panorama alam. Pegunungan dan lautan terhampar di tanah kita, memungkinkan bangsa lain sangat ingin berdiam dan menetap di negeri tercinta ini. Termasuk perjalanan saya menuju jejak peradaban di Tanah Dieng. Sepanjang perjalanan disuguhkan dengan lukisan alam yang indah yang diciptakan Sang Hyang atau Tuhan. Alasan ini sangat tepat untuk para spiritualis zaman dulu untuk meningkatkan spiritualnya. Pegunungan yang berjajar memungkinkan kepercayaan Hindu Siwa beribadah di tempat ini. Prinsipnya saat kita mendekat langit, nampak bahwa kita sangat kecil bagai tetesan air di samudra yang luas tanpa daya dan upaya. Saat itulah spiritual kita meningkat bahwa ada yang lebih maha agung dari kita sebagai manusia. Now I guess I'll never know. Here we go. Sepertinya lagi direnovasi ya. Oh, masuknya sana, nggak sini. Salah masuk tuh ya. Nah, ini tiket masuknya 30.000. Berapa orang? Satu. Nah, tiketnya sudah termasuk Kawasi Kidang. Kidang. Oke. Kemudian dan ini adalah perkebunan kentangnya. Jadi memang banyak orang Pangalengan yang di Dieng itu karena hortikulturanya hampir sama, yaitu kentang. Kemudian kentangnya termasuk kentang Grondola kalau nggak salah ya. Yang Grondola A, B, kayak kayak. Pakainya dipinggam, bebas sikatnya, yang penting nempel di pinggang. Oke. Jadi sekarang harus pakai kain dan ini adalah budaya adat istiadat yang harus kita ikutin, termasuk di Bali, di Borobudur. Jadi teman-teman, kurang afdol kalau teman-teman ke Dieng tidak berkunjung ke komplek Candi Arjuna. Perjalanan saya kali ini akan menuju komplek Candi Arjuna. Candi Arjuna sudah memasuki wilayah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Arjuna merupakan salah satu candi tertua di Pulau Jawa. Candi ini dibangun pada abad ke-8 pada masa dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Bayangkan sebelum ramai seperti sekarang tahun 731 Saka atau 808 Masehi, tempat ini sudah didatangi oleh para penganut agama Hindu Siwa, di mana dulu akses ke tempat ini dipastikan sangat sulit. Dengan ketinggian di atas 2093 mdpl, pada saat itu dipastikan udaranya sangat dingin. Bahkan sampai sekarang pada saat musim kemarau datang, butiran-butiran es masih bisa kita temukan. Ada beberapa candi yang berdiri kokoh sampai sekarang, yaitu Candi Arjuna, Semar, Srikandi, Puntadewa, dan Sambadra. Nama-nama candi tersebut diambil dari kisah pewayangan Mahabharata. Ini tampak belakangnya teman-teman. Tuh lihat proses pembersihannya. Ini ada pengelola candinya, Pak. Ini pertama kali ditemukan oleh orang Belanda, Pak ya? Ya, zaman dulu ditemukan orang Belanda masih tertutup air. Tertutup air. Terus dibuka, itu juga ada gasiran Aswatomo. Nah, itu dibuka terus airnya ngalir, terus kelihatan candinya ini. Oh, mulai kelihatan semuanya. Ya, Tidak tertutup tanah, Pak ini.
Kalau dulu sebagian tutup tanah, sebagian ada yang kena apa? Udah roboh itu. Udah roboh. Terus dibuka sama Belanda zaman dulu. Terus katanya ada candi baru Pak ya? Candi baru di itu di ada homestay itu di dalamnya. Oh dalamnya. Sementara dinamai Candi Kunti. Candi Kunti. Iya. Pak Habib, apakah pemeliharaan ini rutin dilakukan di Candi Arjuna ini? Iya, rutin. Kalau lihat kondisi, kalau lumutnya licin terus sama algennya sudah disemprot. Iya. Biasanya berapa bulan atau berapa tahun sekali untuk pemeliharaan? Enggak tentu. Kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan, tergantung cuaca. Kalau cuacanya terlalu hujannya banyak gitu paling ya 3 bulan, 2 bulan sudah semprot lagi. Jadi teman-teman, ini candi-candi yang ada di area komplek Arjuna ini hampir mirip dengan Candi Bima yang ada di mana Pak? Iya, Candi Bimanya yang di Candi Bima itu hampir sama yang di India. Oh, sama. Bentuknya sama. Sama. Termasuk ini juga. Enggak yang ada mirip ya Candi Bima itu. Candi Bima jadi yang Candi Semar. Candi Semar. Oh, jadi yang mirip di India itu kalau di sini Candi Semar, kalau di sana itu Candi Bima. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini proses pemugarannya ya, teman-teman. Nah, ini proses pemugaran Candi Srikandi. Tuh, lihat. Ini harus hati-hati dan tidak boleh gegabah ya, karena ini ada kemungkinan merusak kontur dari kontur aslinya sebuah candi. Nah, lihat batu-batunya. Ini batu-batunya bukan dibuang ya, tapi dibersihkan tuh di sana. Nah, ini adalah Candi Srikandi. Nah, ini nampak depannya. Nah, ini merupakan depannya. Ini candinya kecil ya, teman-teman. Kemudian kita beralih ke Candi Puntadewa. Nah, ini Candi Puntadewa. Sebetulnya kata warga setempat di sini, candi ini belum ada namanya. Tapi warga sekitar menamakan candi-candi menjadi ada Candi Semar Arjuna, kemudian Srikandi, Puntadewa, dan Sembadra. Nah, ini adalah Candi Puntadewa. Nah, ini juga ada, nggak tahu ini candi apa ya. Ini mungkin mirip dengan Candi Semar juga. Nah, yang terakhir adalah Candi Sembadra. Nah, Candi Sembadra ini candi yang paling kecil di antara candi-candi yang lain. Nah, kalau ke sini bisa masuk ya. Di bagian dalam candi ini terdapat ruang untuk menaruh sesaji atau yang biasa disebut dengan yoni. Yoni tersebut berbentuk segi empat dengan bentuk mirip seperti meja, di mana di bagian atas lebih menjorok keluar. Di bagian atas terdapat lubang yang juga berbentuk segi empat. Lubang ini berfungsi untuk menampung air dari atap candi. Apabila air di lubang ini sudah penuh, air akan mengalir melalui jalur yang sudah disediakan. Lalu dialirkan menuju bagian lingga yang kemudian dialirkan menuju bagian luar candi. Oke, itulah bagian dari dalam candi ya. Ini lumayan agak sempit. Ini satu-satunya candi yang bisa dimasuki. Yang lain sudah ditutup. Kalau dulu saya kesini ya masih bisa. Tapi sekarang cuman Candi Sembadra aja. Oke, teman-teman. Inilah bukti bahwa Nusantara dulu sudah ada peradaban di abad ke-7 Masehi di bawah kerajaan Sailendra, di mana Sailendra itu bagian dari kerajaan Mataram kuno. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, candi ini pertama kali ditemukan oleh siapa? Nah, ini menarik teman-teman, tidak banyak orang yang tahu bahwa candi ini ditemukan oleh tentara Belanda yang bernama Theodor van Elp pada tahun 1814, di mana waktu itu
ada sebuah peralihan dari kolonialisme Inggris menjadi kolonialisme Belanda, dan pada saat peralihan itu banyak tentara-tentara Belanda yang menyusur ke bukit-bukit bahkan ke pegunungan-pegunungan, dan itu yang menjadikan sebuah candi-candi baru ditemukan. Termasuk candi ini dulunya ini adalah sebuah danau atau telaga yang menutupi candi ini, yang terlihat hanya sebuah pucuknya saja, pucuk di sana. Kemudian dilaporkan bahwa di sini ada sebuah situs baru abad ke-19 tahun 1856. Pemerintah kolonial Belanda melakukan eksplorasi besar-besaran dan diwakili oleh Cornelius, termasuk pemeliharaan. Cornelius ini bukan orang Belanda tapi orang Inggris. Pemeliharaan berlanjut ke Pankrinsburg ya. Pankrinsburg. Sampai saat ini kita bisa menikmati kejayaan dari peradaban Hindu sampai sekarang. Dari peradaban Nusantara, bahwa ini membuktikan bahwa Nusantara pada saat itu sudah ramai oleh para penyebar-penyebar agama Hindu. Dan perlu diketahui bahwa pada saat itu abad ke-7, bahkan sebelumnya, bahwa nenek moyang kita itu merupakan pelaut-pelaut handal, termasuk Yongjapa dan Kalinyamat. Pak, kalau perawatan gini harus sesuai serinya ya? Dan itu udah ada tanda-tandanya? Iya. Oh, Stok sambungnya ini. oh ini. Oh, ini penyambung-penyambungnya. Ini dari dulu. Wow. Tuh. Kalau ini angka. Oh, ini angka. Pantesan bisa rapih lagi tuh, ternyata ada simbol-simbol dan angka-angkanya. Ini belum terpikirkan ya kalau perawatan candi itu ternyata seperti ini. Dari sini saya langsung beranjak ke Museum Kailasa dikarenakan Komplek Candi Arjuna informasinya dirasa kurang lengkap, di mana museum ini akan menjelaskan beberapa keterangan baik cara penyebaran, aliran Hindu yang dianut, sampai budaya masyarakat Dieng pada saat itu. Saya harap museum-museum seperti ini lebih menggeliat lagi dikunjungi oleh generasi muda. Datang ke Dieng bukan saja berlibur dan mengabadikan foto dengan panorama alamnya, tetapi dengan datang ke museum, kita juga kaya akan ilmu pengetahuan. Tiketnya sangat murah, hanya Rp5.000 saja. Jadi teman-teman, tidak jauh dari parkiran motor dan mobil, di atasnya ada sebuah museum, namanya Museum Dieng Kailasa, di mana teman-teman bisa melihat arca-arca yang mungkin berada di sini. Nah, yuk kita coba lihat museumnya. Di museum saya bertemu dengan Pak Hengki. Pak Hengki selain menjaga museum, beliau juga sebagai seniman. Selain putra daerah, beliau juga sangat paham sejarah tentang peradaban di Pulau Jawa, terutama peradaban Hindu yang berdiri di area ini. Sejarahnya seperti apa nih penemuan Candi Arjuna ini? Ya, tahun 1814 itu ada orang bangsa Belanda yang mau mencari bengkel perang Belanda. Karena tempatnya kan terlindung oleh perbukitan. Dan kebetulan kan area ini kan juga amblesan Gunung Dieng, jadi gunung api yang meletus jutaan tahun silam itu, saking besarnya letusan ini terjadi amblesan yang sangat luas. Lah ini kita di dataran luasnya ini.
Jadi Ya. ini dulunya kaldera. Ya, ini kaldera. Ini kebunannya kalau kita lihat sekeliling kita mengelingkar itu kan semua bukit-bukit semua itu dulu kebun dan gunung berapinya itu. Nah, dijadi untuk bengkel perang Belanda yang akhirnya malah menurut mereka melihat ada sebuah genangan seperti telaga, tapi kok ada puncak-puncak kemuncak candi itu. Terus orang Belanda itu penasaran, dicari, ternyata ada beberapa candi yang terendam. Yang ternyata aliran air itu dari sumur dari Telaga Balai Kambang dan juga debit air yang besar dari Gunung Prau itu. Sehingga menggenangi area sini. Nah, mulai itu dirop airnya. Dirop airnya diantaranya melalui Gangsiran Aswatama yang memang ternyata terusan bawah tanah itu ternyata memang udah dibangun, diperkirakan kalau dari penelitian Bapak Otto Sukatno yang ahli arkeologi yang menyusun buku Dieng Poros Dunia itu mengatakan bahwa Gangsiran Aswatama dibuat jauh sebelum perjanjian ini dibuat. Ya, diteliti dari tekstur lumut-lumut yang di batuannya itu ya. Ya, itu diteliti ternyata itu lebih tua daripada candi-candi yang ada. Berarti terusnya dulu dibuat, kemudian baru candi-candinya. Nah, ternyata itu juga yang akhirnya untuk membuang air, dijebol untuk membuang air yang akhirnya sekarang bisa kita lihat candi-candinya karena airnya udah rob. Dibuang ke lereng bukit yang ada patung macan itu. Itu ya. Jadi ini merupakan komplek tertua. Jadi dulu ada tempat pembelajaran agama Hindu ya. Seperti seperti Cholamandala itu ya, tempat pembelajaran agama Hindu. Di sini banyak ditemukan bangunan-bangunan profan. Itu waktu itu Stanford Raffles itu menemukan ada kurang lebih 400-an situs yang ada di Dieng ini ya. Ada di sini. Ya, di sini. Jadi itu ada candi, ada rumah-rumah pendopo, tempat istirahat, ada villa-villa para raja atau bangsawan, kemudian ada tempat untuk ya seperti perkampungan itu ya, rumah-rumah untuk para pemuka-pemuka agama Hindu dan juga murid-murid agama Hindu yang belajar tentang agama Hindu di sini. Resi-resi. Ya, itu. Termasuk ini Pak ya, maksudnya anak gimbal itu dari dulu. Kalau yang anak gimbal itu dalam suatu cerita memang ada tokoh Ki Kalodete yang tokoh seorang pertapa. Berbagai versi ada yang mengatakan itu di era Majapahit, itu bahkan sebelum Majapahit, ada yang mengatakan itu Mataram Hindu ya. Pembuktiannya juga masih belum jelas, masih dari mulut ke mulut. Nah, itu memang anak yang gimbal itu memang ya karena Ki Kalodete itu seorang pertapa yang rambutnya gimbal. Seorang pertapa yang rambutnya gimbal dan beliau tapa muksa. Dipercayai tapa muksa, dan sebelum tapa muksa beliau sempat berpesan bahwa nanti akan aku titipkan gimbalku ini pada anak turunku yang ada di Dieng ini. Berarti kalau kita merunut secara sejarah ada kemungkinan itu berbarengan dengan penyebaran agama Hindu di sini ya. Karena moksa itu bagian dari agama Hindu. Iya. Ya, beliau karena itu moksa ya, berarti ada pengaruh-pengaruh Hindu di situ. Di sini ada Parvati dan Aca Parvati dan Siwa ini ya, yang sedang memadu kasih ini ya. Ini cuma banyak kepala-kepala yang udah pada hilang ya. Hilang ya. Karena ada kebiasaan masyarakat Hindu zaman dulu ketika mereka itu mau meninggalkan area peribadatannya dalam waktu yang lama, mereka melaksanakan upacara pemindahan roh. Iya, dari arca ini mereka disembayangi, dibacakan mantra-mantra gaib dan sebagainya, dan setelah dirasa ini kosong, dipindah ke satu tempat, dipenggalah kepala-kepala arca-arca ini agar tidak dipakai oleh sektor lain atau enggak disalahgunakan atau tidak dimasuki unsur jahat. Bisa jadi diperjualbelikan. Itu jauh sebelum ini itu masih di era-era Mataram kuno itu. Masih Mataram kuno. Ya, Mataram kuno, kemudian di era-era. Jadi perpindahan masyarakat Hindu Dieng ke tempat lain itu sudah dimulai dari zaman Mataram kuno itu sudah ada perpindahan. Nah,
penduduk asli orang Dieng itu sebelum penyebaran agama Hindu itu penduduk aslinya di mana, Pak? Penduduk asli sudah berpindah karena terjadi banyak gempa-gempa vulkanologi di Dieng ya, pergerakan gunung, aktivitas gunung api dan sebagainya. Mereka takut dan merasa tidak aman, mereka meninggalkan area ini sehingga dilaksanakan ini dengan adanya dipenggali itu dan sebagainya. Ada yang itu bahkan terjadi nomaden atau perpindahan keluar dari Dieng itu udah dari dulu sampai di era Majapahit itu udah era Majapahit itu juga berpindah-pindah, mereka udah mulai pindah, datang ini pindah terus ya. Jadi udah terjadi keluar masuk orang-orang masyarakat Hindu yang asli. Mungkin ini dulu menjadi area spiritual. Ya memang Dieng itu memang area spiritual. Dieng itu merupakan area untuk tempat pemujaan Siwa. Siwa. Oh Ya. jadi alirannya Siwa. Siwa, Hindu Siwa. Dibuktikan dengan adanya Lingga dan Yoni ini. Ya, jadi nanti kalau kita melihat ada Yoni dan Lingga gitu, berarti kita bisa merasakan kehadiran agama Hindu Siwa di situ dengan adanya ini semuanya. Ini yang Yoni ya. Yoni yang merupakan lambangnya perempuan atau Parvati atau Sakti Siwa. Kemudian lingganya ini Siwa ya. Lingga Siwa. Jadi kalau ini ketika upacara kesuburan ini dikasih air, dibacakan mantra-mantra gaib, kemudian ini disatukan. Dan ini biasa ada di dalam candi. Biasanya ada di dalam candi-candi Siwa. Siwa. Ya. Dalam candi Siwa. Berarti ini menandakan bahwa alirannya Siwa ya? Iya, Dewa Siwa. Kan ada Hindu Siwa, Hindu Wisnu, Hindu Brahma ya. Ini yang Hindu. Batunya pun juga dipilihkan batu yang istimewa yang sangat keras, tingkat kerasnya sangat tinggi sekali. Batunya tidak seperti yang ini kan berasa. Kasar ya? Ya ini tingkat kekerasannya sangat tinggi luar biasa. Seperti semen ya. Ini sudah usia ratusan tahun. Ini dari batu andesit Pak Ya, ya? ini batu andesit. Dari lingganya ini sudah menunjukkan agama Trimurti. Trimurti. Siwa, Brahma yang segi dari bawah ini Brahma yang segi 4, kemudian yang segi 8 ini Wisnu yang tanpa batas atau kekuasaan tanpa batas ini Siwa. Siwa. Iya. Ini Pak, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu bahwa aliran Siwa itu betul bahwa aliran kehancuran. Jadi mereka itu memuja Siwa karena mereka takut agar Siwa itu tidak marah ya, tidak muncul angkara murkanya, terus mereka memuja ke situ. Tapi bukan berarti tidak memuja Siwa terus Siwa marah, itu ya bukan. Dalam agama Hindu, bahkan dalam agama Hindu juga ada yang dipuja seluruh umat, ada yang dipuja dalam satu keluarga gitu ya. Ada pemuja Hanuman, pemuja Ganesha, iya dalam agama Hindu seperti itu. Tantra ya? Ya, yoga tantra. Jadi ini biasanya wajah-wajah maut atau muncul sifat mautnya Siwa untuk penghancuran atau mencabut nyawa dan sebagainya. Angkara murkanya. Wujudnya seperti ini. Biasanya dipasang di pintu masuk candi, jendela masuk candi. Maksudnya apa? Agar kekuatan jahat tidak masuk ke dalam candi. Karena candi tempat yang disucikan untuk pemujaan Siwa. Tapi mereka tidak sekarang tidak mengerti dengan apa itu candi. Candi itu artinya itu maut. Ya, candi itu dari kata Sanskerta Candika Graha yang artinya maksudnya dewa maut ya. Dewi maut. Dewi maut itu Sakti Siwa Parvati atau Betari Durga. Dewi Durga atau kalau di India sana Utari. Kalau ini pernik-pernik sandi, bagian-bagian dari sandi ya. Ya. Dan ini merupakan itu reliefnya. Itu bukan, itu memang dulu ada pasukan gajah itu. Di era Mataram kuno itu udah punya pasukan gajah. Kita infanterinya itu udah pasukan berkuda, pasukan gajah ya. Jadi peradaban sudah maju Ya ya? luar biasa, gajah-gajah dari Lampung kita banyak itu waktu itu. Ini singa. Kenapa singa? Singa ini kalau di Jawa kurang begitu masyhur, tapi kalau di India sana
Singa itu hewan piaraannya Parvati yang nantinya akan membunuh Nandiswara, Nandi ini. Ini Nandi ini. Nandi dalam Nandiswara itu sosok kesatria yang diciptakan oleh dewa yang tidak bisa dibunuh oleh dewa manapun dan manusia manapun. Suatu ketika dia menyerang Kahyangan, akhirnya dewa-dewa kelabakan. Diutuslah Siwa untuk maju mengatasi itu. Tapi nggak kuat, ini harus diciptakan kekuatan Siwa, itu sakti Siwa dalam wujud Dewi Parvati itu, dalam wujud seorang dewi yang cantik. Setelah dijadikan seorang dewi atau sakti Siwa, dewi itu dikasih senjata-senjata para dewa. Sehingga kalau kita melihat ada sosok seorang dewi yang tangannya banyak, memegang perisai, pedang dan sebagainya, itu Parvati itu. Itu Parvati. Ya, itu nantinya akan menaklukkan Nandi. Akhirnya Dewa Siwa maju dengan kesaktiannya, takluklah Nandi Swara, dijelma menjadi seekor sapi atau lembu. Makanya sapi disucikan di sana. Ya, ketika dikalahkan dia dijadikan kendaraannya Siwa. Inilah fungsinya museum sebagai pelengkap informasi dari sebuah situs. Pada saat itu, Pak Hengki sangat detail menjelaskan satu persatu arca di sini. Selain melihat arca dan artefak-artefak, pihak museum menyediakan film dokumenter yang sangat epik. Film ini menggambarkan tentang sejarah dataran Oke teman-teman, ini Dieng. luar biasa, spesial banget saya bisa nonton di Museum Dieng ya. Tuh. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga nontonnya. Jadi saya harap teman-teman datang ke museum ini dan menonton secara utuh, dan kita akan menambahkan pengetahuan yang luar biasa dari sejarah-sejarah nenek moyang kita, termasuk sejarah di Dieng. Iya, jadi ini menyerupai gamelan kalau dibunyikan. Ini namanya musik bundengan. Musik bundengan itu berasal dari tudung kowangan, karena bentuknya cekung, koang, orang Jawa bilang ini koang, jadi disebut kowangan. Ini dari bambu, terus kemudian dinding-dindingnya ini juga dari itu kulitnya bambu, itu pelepah bambu ya. Ya, seperti genting lah istilahnya ya. Cara menyusunnya juga seperti genting ini. Nah ini ya, ini menyusunnya seperti genting, sap-sapan. Ini berlindung dari panas matahari dan hujan. Jadi petani-petani dulu kita itu pakai ini untuk berteduh. Nah, ketika waktu itu di zaman era Mataram kuno itu yang namanya gamelan, ternyata enggak seperti yang kita bayangkan gamelan komplit ada pelok, slendro, itu tidak. Jadi gamelan di era Mataram kuno itu ya kayak gending-gending ganjur, itu hanya gong, bende, kendang. Kemudian keprak, kemudian sari suara. Itu rakyat jelata itu melihat di perhelatan istana, itu mereka dari jarak jauh nggak bisa mendekat. Iya, karena kastanya berbeda. Di acara itu hanya kasta Brahma dan kasta kesatria. Nah, biasanya itu digelar di istana untuk perhelatan tari perang, untuk berangkat perang, ke medan perang dan sebagainya, untuk menghibur para tamu di dalam balairung istana itu ya gitu. Nah, ketika rakyat jelata itu memiliki, itu bisa dihukum itu waktu itu. Itu pernik-pernik larangan, pernik-pernik larangan itu, karena itu milik istana. Jadi rakyat jelata nggak bisa memiliki keris, juga itu nggak boleh. Kemudian gamelan, perangkat gamelan itu nggak boleh, karena itu dulu dari perunggu rata-rata ya, perunggu. Nah, rakyat jelata menemukan di spek-spek ini. Jadi gong besar, suara gong kecil, ini suara gong kecil. Ini gong besarnya nih. Ini kendangnya ini, kendang besar, kendang sedengan ini ya, kendang sedang, ini kendang kecil ini.
kecil. Ya, gong kecil ini perpaduannya. Ini. Pak, ini cara memainkannya seperti apa nih? Pakai 2 jari-jari kita. Heeh. Yang satu metik bagian bawah ini bende ya. Ini bende itu gong kecil. Ini yang gong besar ini, bassnya. Ini kendangnya ini. Mirip ya. Ya, ini sari suara ini pakai suara di sini. Nembang ya, pakai nembang. Harusnya pakai di kaki pakai keprak, tapi ini pas lagi nggak ada nih. Oke. Ini simpel aja saya Ya. mainkan. Sore sore kebune piro jae wono lungguh ngombo godhonge ayo wa Merinding, sumpah merinding. Ini bukannya lebay teman-teman, bener-bener saya wah, ternyata budaya kita jauh lebih, dan rakyat jelata pada saat itu bisa terpikirkan membuat alat musik dari tudung koana. Iya. Jadi disebutkan di kitab berita Sancaya Majapahit. Iya. Di situ kitab itu sekitar abad 14-an. Itu diceritakan bahwa ada tudung dari bambu yang suaranya kalau ditabuh itu mirip-mirip suara gamelan, suara gong, bende, kendang. Harusnya dimainkan 7 sampai 8 orang sampai 10 orang. Ini dimainkan 1 orang. 1 orang, dan instrumennya seperti komplit. Penuh dengan harmoni ya. Ya. Dan kalau ditelaah lagi dari sebuah alat musik ini mengandung filsafat kehidupan ya. Iya, itu udah otomatis. Bisa jadi perlawanan rakyat jelata terhadap kasta-kasta. Iya. Waktu itu ya. Karena otomatis yang namanya kasta rendah itu kan otomatis itu terjadi ketimpangan sosial ya. Betul. Dalam kehidupan. Dia nggak mungkin bisa bermimpi menjadi sosok seorang yang tinggi dengan prestasi dia, dengan kekuatan dia, karena dia dari kasta yang rendah. Mengandung feodalisme ya. Feodalisme itu mungkin sejarahnya dari kasta ini. Iya. Dari kasta, bahwa kasta tertinggi satria brahmana, sedangkan sudra itu hidupnya melarat. Yang bisa menikmati itu dari kesatria ke atas. Luar biasa, terima kasih Pak. Mantap. Wah. Inilah Indonesia kaya akan suku, agama, budaya, dan kekayaan alamnya. Membuat negara ini sangat sempurna. Dari mulai prasejarah sampai sejarah, tanah kita sudah melewati perjalanan yang cukup panjang. Seharusnya bangsa yang kaya seperti Indonesia sudah menjadi negara maju yang melampaui negara-negara lain. Tetapi kenyataannya negara kita masih belum sadar bahwa kita berdiri di tanah yang sangat kaya. Seperti halnya minat generasi kita datang ke museum sangat jarang sekali. Banyak museum-museum yang berdiri di Indonesia sepi pengunjung.
Tidak seperti negara Eropa, keberadaan museum sangat diminati dari generasi ke generasi. Efeknya, mereka mengenal nenek moyangnya dan mempertahankan kehebatan peradabannya. Saya berharap tempat yang seperti ini bisa menjadikan landasan kita memajukan negeri tercinta ini dari kemajuan nenek moyang zaman dulu. Jejak Siborik melaporkan dari dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah.